Oke, halo teman-teman semua. Jadi hari ini kita bakal market update ya tentang BTC. Kita fokusin ke BTC dulu. Jadi di sini kita like looking like a dog shit. Jadi price downtrend. Terus yang kita bisa identify di sini adalah beberapa range yang jadi value area kayak gitu. Jadi kalau kita pakai dari chart atau weekly chart, kita bisa menemukan beberapa value, ya kan? Mulai dari cycle ini ya. Kita ada value di bawah sini, kita ada value di bawah sini, kita ada value di atas ini, kita ada value di sini. Kalau misalnya kita perhatiin reversion dari area yang ini itu lumayan clean ya, jadi dia sort of like reject di 5 POC. Ini juga align sama yang terluak dari aset saya. Nggak encourage sama imbalance imbalance. Nah, value area yang sekarang kita diami atau kita huni itu ada di dalam ini. Masih mute Mas Jo? Enggak. Ya gitu masih mute. Ada kan? Ada Mas Kun. Kayaknya lo nge-mute gua dah. Hah? Iya kayaknya dia nge-mute gua. Dengar coy, ada tuh. Em, sekarang kita ada di value area Maret 2024 ya. Jadi ini mega range 2024. So, kita kemarin itu reversion full dari value area low ke value area high. Oke. Nah, nextnya gue sendiri probably looking for a retracement. Oke, sampai sini untuk kita continue naik. Nah, kenapa kita nggak short langsung targeting new low sampai jauh ke bawah? Karena kalau misalnya kita lihat flow ya, kita lihat bisa di flow gitu. Nih, price itu naik kencang banget. Jadi price itu dari bottom dia bisa naik sampai ada original flow di sini. Bahkan ada full move itu OI-nya bisa turun. Ini OI-nya itu negatif kan. Jadi kalau misalnya kamu lihat di statistik di sini, ini OI-nya negatif. Bayangin, kalau misalnya short closing atau short covering di bawah, ini kan saya short covering ya, OI turun, price-nya naik kayak gitu. Terus dia bisa push price sampai 2 digit persen, ini like 15% atau 12% ini. Secara logik, apakah shorter itu mau masuk lagi di sini untuk pushing price sampai bawah lagi, sampai new low, sampai 55 gitu kan. Jawabannya menurut gua nggak sekarang kayak gitu. Jadi karena kita dapat short covering, orang yang ibaratnya satu late short yang telat, trade liquidity, dan dua early short capek, untuk semua ya jadinya. Ini price bisa naik kencang sampai 17%, 18% kayak gitu. Ya. Jadi secara ya nalar gua kita mungkin bisa dapat retracement for new longs ke next value area. Nah, value areanya itu menurut gua yang harus kita pantau itu ada di sini. Ini kan kita bikin kayak short of value sebelum kita targeting base range kayak gitu.
Ini kan kalau nggak salah value area Maret 2025. Iya, Maret 2025. Jadi sebelum ke sana, kita harus perhatiin dulu first trouble area kita itu range yang ada di sini kayak gitu. Oke, jadi di sini kita bisa dapat gambaran value. Kalau misalnya kita bisa retest, reclaim, retest, reclaim dari area high, kita bisa looking for long sampai 76.000. Nah, POI mana untuk kita ngelong, kita bisa pakai bantuan anchor VWAP kayak gitu ya. Jadi anchor VWAP di sini gue taruh di versi balance move. Kita bisa lihat lumayan clean ya. Pertama satu retest on anchor VWAP, yang kedua juga retest on anchor VWAP, ya kan. Yang ketiga dia reclaim, yang keempat dia retest terus ada reaksi. Cuman hari Sabtu gua preferably not taking any trades. Mungkin ekspektasi gua bakal trade di Senin ya. Kalau misalnya Minggu ada opportunity ya ambil, tapi kalau misalnya nggak ada ya Senin. Gue looking for flush into anchor VWAP. My take profits ada di range high dulu ya. Jadi di sini, jadi initial TP kalau misalnya gue long, ya saya gue long, ini asalnya gimana konfirmasi nanti gitu ya. TP di range high. Kalau misalnya dia break above range high and then retest di sini, atau misalnya dia break and retest di sini, ya gue lanjut lagi long. Kayak gitu, gue looking for longs sampai ke mana? Sampai ke 3 hari dari area low yang ada di sini. Okay. So that's the plan. Jadi ini kita bisa jadi value baru, atau the whole range ini bisa jadi value baru kayak gitu, ekspektasi gue kayak gitu. Nah, itu untuk profile ya, volume profile. Sekarang kita bahas tentang VWAP. Itu kayaknya yang kotak-kotak sih gue harus klik ini. Fixed volume profile. Sekarang kita bakal pakai perspektif dari EMA ya. Jadi di sini, sorry, iya EMA. Secara EMA kan ini kita bearish. Kalau misalnya kita lihat kalau high time frame, let's say EMA weekly, ini udah bearish. Kalau misalnya kita pakai 2 hari, itu juga udah bearish ya. Jadi kita losing EMA, retest EMA, dan downtrend. Kalau misalnya kita lihat di medium time frame, EMA itu udah flip kayak gitu. Jadi yang awalnya kita punya trend kencang, di sini, retest EMA, konfirmasi short, retest EMA, konfirmasi short, retest EMA, konfirmasi short. Sekarang EMA-nya di break kayak gitu ya. So selama kita di atas EMA sekarang masih ada harapan untuk bull sedikit gitu. Bukan berarti kita bakal bikin ATH baru soon, tapi kita bisa punya chance untuk ke 76.000 kayak gitu ya. Sekarang kita masuk ke jiwa perspektif, apa aja yang kita bisa lihat dari itu. Oke, jadi di sini gue bahas 2 VWAP aja. Yang pertama ada weekly, yang kedua ada monthly VWAP. Jadi ini beda sehari doang yang sebenarnya. Cuman um, yang gua jadiin apa namanya bearish line itu adalah +1 weekly VWAP. Ya, jadi ini align.
sama yang namanya value area low yang ada di sini, begitu ya. Ini dekat-dekat, jadi kalau misalnya kita bisa dapetin move di sini dan ada rejection, hasil konfirmasi seperti ini, kita bisa short targeting into weekly VWAP lagi. Oke, so far kita copy di tengah-tengah VWAP. Oke, kita copy di tengah-tengah VWAP yang kita mau lihat kalau misalnya bullish nanti di weekdays, ya itu adalah terutama pas itu anchor VWAP. Bakal pasang lagi sih anchor VWAP. Oke, pas itu anchor VWAP, gua mau lihat quick reaction naik, reclaim weekly VWAP, kita bisa tambah posisi long kayak gitu. Oke, so that's the scenario untuk yang bullish. Dari sini kita bisa looking for short lagi setelah dia ada reaksi kayak gitu. Jadi longs from anchor VWAP, TP-nya di weekly VWAP, jadi ini scalp 1 ya, kami tadi ini scalp 1 atau misalnya sampai range high. Terus sama kayak tadi kita bisa looking for breaks, ya kan? Break 2 bisa targeting ke 175, 800, 176 ribu kayak gitu ya. Jadi itu perspektif dari weekly. Kalau dari monthly kurang lebih sama ya, kurang lebih sama, cuman menurut gua lebih clean kalau misalnya kita reclaim monthly VWAP, karena monthly VWAP itu uh, reaction di price itu reaction di monthly VWAP lebih clean daripada weekly VWAP kayak gitu. Oke, tapi karena standar deviation si monthly ini lebih tinggi, jadi first trouble area kita itu bukan di monthly plus 1 tapi di weekly plus 1 ya. Ini kita nah, kayak gitu. Jadi itu untuk BTC, ini kita bisa lihat if menyedihkan sekali ya. If kita punya gap di sini ya, menurut gua kita bikin value di gap ini. Jadi gap ini provides new value area untuk kita. Ekspektasi gua, oke, secara HTF itu dulu. Terus yang kedua, kita punya composite of value di sini. Okay. Ini maybe react as like resistance atau necessary area yang kita bisa jadi di level kayak gitu. Oke, terus gue juga mau tambahin anchor VWAP. Jadi di sini kita punya anchor VWAP yang tapi bisa dibilang apa ya, developing value area low, tapi itu jauh ya, jadi kita nggak akan lihat anchor VWAP terlalu jauh karena basically kita looking for intra-week setup. Kalau kita masuk ke 30 menit, kita dapat grinding move. Menurut gua all this resting, orang nyebutnya resting liquidity atau apapun itu, it's going to be taken soon. Apakah semua? Yes. Atau partial? Let's say dia cuma di sini dia reject. Nah, gua looking for short kalau misalnya dia acceptance inside value. Nah, itu atas. Kayak gitu ya. Tapi for now, sama kayak BTC, skenario nya gua looking for longs di anchor VWAP dari pattern. Ini kita untuk di balance move-nya. Oh, itu lebih bagus daripada BTC ya sekarang. Kalau misalnya kita bisa reclaim this high without considering to go back inside anchor VWAP, ya,
kita bisa looking for longs dalam break and retest ke 2250 kayak gitu ya. 2250 itu awal POI kita untuk taking longs ya kan. Kalau time frame reclaim this high seperti ini, kita bisa longs lagi sampai 2400 kayak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat TPO, saya loading dulu nih. Kalau misalnya kita lihat TPO di sini, kita punya beberapa type of value. Jadi ini kita side, ini sama ini kita bisa side juga ya. Nah di sini dia going outside, dia reject POC ya kan, dia reject POC, and then going outside of value. Setelah itu di next day kita bisa lihat price rejecting value area low. Jadi ini sebagai resistance, kita bisa lihat rejection di sini, acceptance below previous day value. Jadi dia accept di bawah previous day value, di sini langsung jadi trend day. Kemarin di white trend day-nya, berarti sekarang yang kita bisa dapetin adalah this line is a resistance for now. Kalau misalnya kita bisa reclaim this value area, kita bisa reversal balik ke dalam value area ini. Jadi ini line juga ya, resistennya itu di 2355, deket-deket sama resting high yang ada di 2390. Untuk higher composite di ETH itu ada di 2250. Jadi 2250 itu di ini. Oke. Ya pretty clean sih, kalau misalnya kita reclaim high ya langsung teleport 2400 menurut gue kayak gitu. So untuk ekspektasi gua di ETH ya kan, kalau dia break high kita bisa long, kalau misalnya dia retest lower enter view up plus kita fix this anomalies. Itu fingerprint kayak gitu. Menurut gua fingerprint yang ini kalau kita beneran bullishnya kuat ya, itu jangan di fix. Nanti aja di fix ya pas dia udah losing momentum, udah rounding, baru lanjut bear market ya. Untuk sekarang kalau misalnya kita mau bullish on medium time frame atau lower time frame ya, yang bawah ini menurutku jangan dulu di fix karena ini tanda momentum kayak gitu. Yang atas ini bisa kita retest gitu terus price doing higher gitu sih untuk ETH ya. Apa namanya, value area dari profile. Kita bisa lihat ETH dari sisi VWAP sebentar. Kalau dari sisi VWAP sendiri, kita itu udah going inside weekly VWAP dan juga monthly VWAP ya. Ini kita dikesan. Tapi kita pilih yang lebih clean aja dari sini. Kita ambil contoh di contoh di weekly lah ya. Kenapa? Karena min satunya weekly remain as resistance ya kan, sampai di sini juga masih remain as resistance. Pas dia di reclaim price langsung going higher
Berarti nextnya yang kita bisa ekspektasikan adalah dia fixing atau retest di weekly reward. Kalau misalnya di sini ada reaksi jelek, kita bisa scalp shot, tapi menurutku mendingan kita trade breakout aja kayak gini. Oke, kita bisa trade breakout. Targeting sama mana? Targeting sampai 2250. Jadi di sini. Ya, ini align juga sama plus 1 biwak dan juga value area dari bigger range gitu. Oke, ini align. Jadi plus 1 biwak, developing biwak. Hmm. Higher time frame, higher time frame boleh ya, gitu. Jadi untuk sekarang still looking for longs kalau misalnya kita sudah reclaim yang namanya weekly reward sebagai konfirmasi. Oke, targeting sawana 2250. So far monthly juga giving like similar reaction, monthly reward masih jadi di sini developing value area ya, dari monthly reward satu masih jadi resistance, pas di reclaim dia way more kayak gitu. Dan ETH menurutku bisa better pick dan BTC for now, gitu sih. Mungkin ada yang ditanyain, silahkan. Kalau nggak ada jam 10.15 kita off ya. Thank you yang udah join. Ini nanti semua diupload ke YouTube. Oza mau nanya apa Oza? Next juga bahas tuh. Area single print itu apakah bisa jadi area buat konfirmasi entry? Bisa. Jadi cara main single print itu di playbookku ada beberapa ya. Jadi yang satu kita tulis dulu single print confirmation entry seperti yang dibilang sama Mas Oza. Dua single print as 2i. Jadi ini mungkin previous single print ya. Previous single print kalau ini developing. 3 previous single frame as anomaly directional bias. Nah, bedanya di mana? Kalau yang pertama developing single frame itu kita melihat SP-nya terbentuk di hari itu, di jam itu. So let's say price konsolidasi seperti ini, terus dia closing 30 menitnya di atas di sini. Jadi kan ini ada single print ya. Nah, lu bisa entry long asalnya di bawah SP kayak gitu. Oke. Terus yang kedua single print SPOI. Let's say kita punya SP di previous value kayak gitu. Price-nya reject, di situ kita bisa look for short.
Okay. Terus yang ketiga, fingerprint as directional bias. Contoh, kita punya profile yang bikin SP seperti ini. Terus di sini kita punya value yang naik terus ya. Jadi kita bisa let's say long dari VOC ke mana ke fingerprint. TP-nya di sini. Kayak gitu. Ini playbooknya 3 aja. Untuk yang pertama, apakah entry-nya ketika retest fingerprint? No. Yang pertama, playbookku pas dia closing candle, entry aja. Karena ekspektasi kita kalau misalnya sudah mendapatkan closing candle above dari candle-candle lain, ya bikin SP lah ya istilahnya, dia bakal membentuk yang namanya satu PPO trend day, dua PPO double distribution. Gitu. Oke, jadi entry pas dia membentuk SP, bukan pas retest. Kalau pas retest entry itu masuk ke rule nomor 2 ya, Mas Olga. Bisa jelasin how VRVP works. Oke, jadi VRVP itu kan namanya pas variabel, visible, so variabel visible, range, volume, profile. Nah, kita fokus ke yang namanya visible range. Visible range ini adalah range yang kelihatan sama kita. Jadi kalau misalnya kita melihat price rangingnya dari sini dan dari sini, ya volume profilnya bakal sama bentuknya seperti kita nge-anchor dari sini, dari titik awal nih. Bentuknya tuh bakal sama karena ya kita nariknya dari sini kayak gitu, visible range. Kalau misalnya kita mundur lagi, ya berarti sama aja kayak kita narik dari sini, kayak gitu. Ya, itu Mas Fausti. Thank you Bang. Ya, sama-sama Mas Alga. Ini gue juga ada VRVP yang emang nempel gitu ya. Jadi kalau gue geser dia auto. Cara analisa untuk pakai anchor volume profile untuk menentukan biasnya. Kalau gue untuk nentuin bias tuh nggak pakai apa namanya anchor volume profile. Gue tuh pakai volume profile yang kemarin atau TPO yang kemarin atau VWAP yang kemarin atau minggu lalu. Jadi gue fokus ke yang namanya value area. Kalau misalnya kita anchor VWAP, yang dicari itu kan sebenarnya ini ya HVN dan HVN. Ini adalah area rejection atau PI kita kayak gitu. Point of interest. Seperti level sama aja lah. Kalau misalnya gua untuk nentuin bias itu dari value area. Kalau misalnya previous week value areanya seperti ini, terus minggu ini kita buka di dalam, berarti ekspektasi gua kita ranging di dalam sampai dia breakout seperti ini, baru gua ganti bias gua jadi bullish gitu. Oke. Kalau anchor volume profile, gue cuma memakai dia seperti VRVP untuk menentukan area rejection. Contoh dari sini deh. Oh ini nggak bisa ya. Ini kan karena udah lama. Pastinya developernya udah jatuh, udah jauh ke bawah. Ini sih seperti ini. Dari areanya kita butuh ini bawaan. Nah, di sini yang kita bisa tahu adalah di saat price reclaim this
ya, reclaim price konsolidasi ini yang kecil, dia tuh teleport. Kenapa? Karena di sini yang ada volume, void kayak gitu. Dia price-nya teleport. Cuma buat nentuin itu. Dia berhenti di mana? Dia berhenti di next value area yang tinggi. Nah, entah itu POC atau high volume kayak gitu. Jadi ini area kosong bisa ditembus secara cepat. Jadi antara ditembus secara cepat atau dia filtration kayak gitu. Nama indikatornya apa di TV? Visible range volume profile, Mas. Tadi udah ditulis, Mas. Mas Kalski. Berarti pakai FRVP yang gratisan dari TV bisa ya, Bang? Bisa aja. Tapi lu tarik satu-satu kalau mau tiap hari ya. Jadi Senin tarik satu, Selasa tarik satu gitu. Bisa aja. Apakah accept atau enggak di FRVP last day-nya untuk menentukan biasnya? Betul, Mas Irgiansyah. Aduh, Mas Grit, ada apa ini ngetik? Saya lihat sih bagus. Cara lihat reaksi yang bagus dari market itu kalau price nyentuh PO dilihat dari CVD atau ada yang lain, Bang. Oh, dari banyak lah, bukan cuma CVD. Dari price action, PA. PA tuh kalau untuk reversal atau untuk confirmation ya, reaksi gitu ya. Untuk reaksi yang bagus, kita ada yang namanya rounding, yang biasanya reversal, tapi nggak terlalu cepat. Terus ada yang menurut gua yang bagus banget, ada yang namanya halfback nih. Terus ada apa lagi, NSF gitu. Tapi kalau misalnya di flow bisa PTD divergence, OI divergence, bisa dari footprint, lu bisa denger tape, lu bisa nontonin apa namanya di drone gitu gitulah. Cuman yang gua fokusin adalah PA satu, yang kedua footprint. Footprint gua ya ada di EXO, gua pakainya trend reversal chart sama time base chart. Jadi time base dan juga ada trend reversal. Jadi ini bukan time base, ini yang trend reversal. Nih contoh yang di sini. Saat kita retest view ya, saat kita retest view kita bisa lihat apa yang terjadi di footprint ini. Satu, kita tuh masih di equal lows, ya kan? Nah di sini ada initial short yang masuk, kalau di mana OI-nya hijau, datanya merah. Terus ditenggelamin sama ini punya candle. Jadi candle yang di sini itu mereka punya aggression buyers yang sangat-sangat besar. Dilihat dari mana? Dilihat dari spike in volume. Dia 18 juta dolar market buys. Sebelum-sebelumnya kecil, 1,2, 2,7, ya 1,5, 1,5. Di sini ada initial apa namanya? Initial move atau initial position atau origin move orang nyebutnya, yang nge-push price higher kayak gitu. Ini jadi konfirmasi entry sini SL sini. Targeting atau next POI. Selain VAL dan VAL, di area mana aja bisa jadi trigger buat entry? Di VWAP bisa, di POC bisa, di single print bisa, di pure high, pure low bisa, tergantung indikasi market. Kan tadi gua udah jelasin ya tentang single print ya. Single print juga bisa jadi POI. Mana tadi tulisan ini kan? Outlook BTC bang. Ah, gua udah jelasin setengah aja kita baru nanya. Ada recordnya, ada recordnya, ada recordnya Mas Faiz. Ada recordnya di YouTube. Ada recordnya di YouTube. Oh. Oke, thank you sama-sama.
Mas Jo, aku short tapi underwater. Ini compression ke VWAP Mas. Jadi antara kita looking for longs di sini atau kalau misalnya ini break high, kita pakai skenario yang ini. Jadi skenario 2, skenario 1. Nah, gua nggak ada untuk sekarang nggak ada plan buat short di area sini ya Mas lagi. Ini Grace. Grace, kemarin kamu knife catching di sini, knife catching di sini, knife catching di sini, knife catching di sini. Terus pas giliran short covering release, Ya, ya, yo. dia malah shorting cuy. Bagus import tinggi gue. Dia, dia malah shorting cuy, short sini, short sini. Lu short situ nggak sih, Mas Grace kemarin nggak ya? Kagak ya? Aku baru short kok. Oh ya berarti short ini. 75 tuh. Semoga BF daripada rugi. Semoga 67. Ya udah semoga 67 dah kasih dah. Nentuin target yang masuk akal gimana Mas Jo? Gini, kita kan pakai value ya. Let's say ini value nih. Oke. Kalau misalnya kita price-nya ada di tengah-tengah sini, dia misal habis turun nih gini. Lihat di tengah-tengah sini kita look for long. Targeting mana? Targeting ke midpoint sebagai first trouble area atau area terdekat, area area potensi reject terdekat. Satu. Terus yang kedua, lawan saya ini di reclaim, kita targeting ke value area gitu. Karena nentuin TP. Jadi eh, kalau style style gue ya ini beda-beda soal. Kalau style gue seperti ini. Jadi kalau misalnya longs di sini ya gue nggak targeting langsung ke 100.000 gitu. Ya, ini value yang gue main. Cara Mas Jo hindari knife catching pakai konfirmasi apa yang paling paten. Cara hindari knife catching yang nggak buka posisi. Maksudnya em, kita tahu nih price downtrend kencang, terus nggak ada key level apapun ya udah nggak usah knife catching kayak gitu. Kecuali kalau lu bisa melihat like big value area. Contoh kita bisa melihat ya kan value area lo yang udah kita gambar dari 2024 kan. Nih, nah, bisa price retest area deket-deket situ, lu lihat for confirmation kencang kayak begini ya lu bisa long. Baru naik catching. Kalau misalnya di sini kan dia nggak ada reaksi apa-apa. Gitu. Mas, FRVP digabung sama Anchor VP bisa nggak? Jawaban ditanya bisa atau enggak bisa, tapi buat apa? Kalau misalnya FRVP digabung sama Anchor VWAP, lebih enak. Lihat volume dari footprint ya berarti masih ya. Thanks Mas Bro. Sama-sama. Fixed range volume profile aja udah oke Mas. Untuk nentuin konteks dan POI udah enak. Konfirmasi lu bisa pakai price action lower time frame atau paling enak footprint. Kalau gue di gua paling enak footprint untuk entry konfirmasi ya. Untuk bacanya mah baca marketnya mah FNBP aja. Mas Jo, gimana bisa meramal price mau short atau long covering rally? Sebenarnya looking for looking for ini sih, God's help aja sih.
Looking for that. Gini, kalau misalnya gua review ya, ini kan kita jatuh sampai ke higher time frame extreme level. Bayangin, ini tuh higher time frame support yang kita 10 bulan atau 9 bulan kita ranging di sini. Kayak gitu. Jadi contextual level, sebuah level yang punya konteks, punya cerita. Nah, pas dia retest area situ, terus kita melihat this big rejection pakai candle aja, kita bisa long sampai ke extreme level begitu ya. Kalau sebelumnya kan, nih ini kan pakai 30 menit ya, which is 30 menit itu adalah structure dari video, ya kan? Benar, 30 menit sampai video Mas Grace. Kalau misalnya kita udah dikasih single print kayak begini, trot, ya masa kita naik casing bos. Kita dikasih SP kayak begini walaupun di fix ya itu ya, tapi kan jangan naik cash di sini. Kita nunggu naik cash kalau misalnya kita dapat konfirmasi di this big candle kalau misalnya mau kayak gitu. Ini di ungrouping, di sini kita manage trade, ada follow up break high ini kan, dia break high ini ada follow up, low hold, high break, ya udah, efek. Di situ juga ada candle biru-biru. What is wrong itu ada. Aku nggak tahu dengan matamu Mas Grace. I think what is wrong with you man? Candle engulfing Mas. Ya gede sih. Apa gedenya ya? Tadi kecil coy. Udah kecil nggak ada engulfing tuh. Jangan gitu. Grace dia lagi terkena musibah sih. Serius ini serius jangan gitu. Ini banyak dari grup AMT ya. Red with me, Panji. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sign off dong. Bang, menurutmu untuk saat ini keadaan makronya gimana bang? Semua berantakan. Semua aset turun cuy. Maksudnya kemarin indeks saham turun, terus emas turun, kripto apalagi yang nanti. Mas Jo mungkin kalau boleh pengen lihat Mas Jo dari awal bisa. Tadi kan apa ya? Dari HTS ke medium time frame mungkin inilah simpelnya lah. Contoh. Ini kita ada komposnya 3 hari nih. Ini ada komposnya 3 hari. Kita lihat price reject on this side. Yang dia developing itu adalah
low break, ya kan? Low break terus. Nah, secara PA kan udah beres, kita bisa open shot based on PA. Tapi kalau misalnya based on footprint, itu beda lagi. Kita bakal cari di tanggal kategori. Kategori kita bakal cari tiket dari footprint. Di sini ada apa namanya initial shock yang masuk OI-nya grinding, mostly deltanya merah, ya kan. Terus kalau misalnya kita ngomongin track traders ya, sini ada ini ya yang masuk nih beberapa dia ditenggelamin sama channel ini ya ini udah jadi konfirmasi yang namanya track delta, track trading kayak gitu. Mas Emperor Ruci, my outlook BTC. Oke, monthly candle ya. Satu candlenya sebulan. Hmm. Jangan beli spot dulu bang, akhir tahun aja, perjalanan lebih panjang. Iya setuju. Udah masuk bear market kah? Udah masuk bear market. Hmm. Coba buka chart, nanti kamu nemu jawabannya sendiri. Yang benar saja, yang benar saja. Belum kata Yudo. Aduh. Nah, buka chart aja Mas Faiz, buka chart. Nih, coba lihat ke daily time frame. Ini udah bear market belum? Iya siap Mas Anton, boleh gabung. Koreksi sehat Mas, sehat jasmani rohani. Kata Yudo 2026 nggak ada bear Mas. Ya percaya Yudo atau percaya chart guys? Pilih mana? TR aja beli kok. Kalau beli tapi di polisi kan. Ini kelihatan dari pas kita losing 100 ini sih 106.000 bisnis lah. This is the start of the bear market. Sebenarnya initial move itu dari yang kelas 10 Oktober ya. Terus kita ada konsolidasinya kita bikin break dari 106, kita losing that level, kita losing value ini juga. Jadi yang harusnya ini nahan as support malah malah dijebol ke bawah. Berarti ya bear market gitu selesai. Hype pretty strong. Hype kuat lah, hype kuat. Gue punya value hype di 35 sampai $20 ya. Jadi ini range value kalau misalnya kita bisa you know, kita bisa looking for long, kita mau dia reclaim high ini baru kita lihat sampai 49. Tapi unlikely for now. Jadi ya gue looking for reversion ke bawah aja, $20 lagi kayaknya. Inverse dia, iya ya dia inverse. Makanya sekarang gue looking forward untuk dia rotate back into value area di bawah. Ya bukan value area juga sih, ini based on week aja.
Yo yo GM Mas Yahiko. Gila. Pada datang ya sini ada Yahiko, ada bapak dari segala bapak pelajaran, Bapak Grace. Satoshi Nakamoto katanya orang Solo ya. Wah, GVFT Mas. Nggak tahu. Kurang tahu. Ada nggak ya stiker kurang tahu? Hmm, kurang tahu. Tengah tujuh. Ya udah guys, kalau nggak ada yang nanya lagi, we off ya. Aduh Mas Chris mau nanya pas giliran saya mau off. Aku kangen NFT Buran. Semua juga kangen Buran. Oh nggak nanya, iya. Sampai ente nanya ngetik soalnya. Kali ini NFT gak ada Burannya. Beda meta, bos. Mainnya ranking Avax, ranking apa? Enggak GBN sih itu. Tapi koin airdrop tuh sempet ini nggak sih Mas Grace? Sempet gacha nggak sih? Awal-awal tahun cycle ini. Bukan tahun ini, sorry, cycle. Habis itu mati juga. Ya semua juga begitu. Naratif yang bagus sekarang apa Mas Jo? Naratif. Apa ya, di bear market disuruh pilih naratif sih mikir 2 kali dan 3 kali, 4 kali. Apa coba? Naratif Epstein. Paling ramai itu. Naratif Epstein. Dan ada lagi nyari naratif di bear market sih. Nyari apa coba? Info project seperti hype Mas Jo. Ya pada mati nih, lihat Aster mati, XPL apalagi mati. Ini mati semua. Iya. XPL bukan Dex ya? Lighter. Oh iya, Lighter apa? Nah, ya, Lighter juga mati. Ini bukan sih Light atau Lead? Ini aja buat juga pada project-project yang jelas ini. Lighter. Ini bener cok, mati juga ini. Mas Jo nggak punya spot sejak kapan? Sejak sejak Rocket Manajer.
Turun Versi FD juga nggak mas? Nggak. Lepas pocket di harga berapa? Apa dulu ya? Rugi lah pokoknya. Harga mati. Ya nggak semati sekarang. Sure. Tapi rugi lah. Gue terus fokus on divisi ini ya, divisi FNF ya. Makanya tiba-tiba banyak nih orang orang Gold, orang MQ masuk sini. Trade-nya beda. Karena kan weekend mereka nggak ada developing value atau apa ya. Crypto mah jalan terus. Ya cara trade-nya mirip-mirip kayak MP ya. Kalau full grace gimana kalau grace? Kapan full grace mau beli X? Sayang duit mas, mending beli tuh. Janji beli tuh kalau BTC ke 67. Apa turun dulu maksudnya? Subscribe satu hari bisa. Lu nyusahin orang EXO mas kalau kayak gitu. Udah sejam ya? Ya lumayan. Sejam. Makasih ya guys sudah menjoin. Ini banyak ngobrolnya. Jadi nanti ini ada di YouTube juga. Pokoknya TLDR ya. Hari ini kita review what just happened di sini. Short covering rallies, value area high time frame, planning untuk minggu depan. Everything udah dijelaskan dari aku. Thank you.